Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sylvia Syam, NIM 091058042173. Saya dari kelas B semester 6, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Yang pertama, bentuk negara. Adapun beberapa bentuk negara itu, yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan terdiri dari dua jenis, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah negara di mana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat tanpa keterlibatan unit-unit daerah secara signifikan. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara di mana kepala daerah diberikan kesempatan untuk mengelola sebagian urusan pemerintah di tingkat lokal. Contohnya, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Belanda. Bentuk negara selanjutnya yaitu negara serikat. Negara serikat adalah bentuk pemerintahan di mana wilayah-wilayah yang berbeda atau entitas politik otonom bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Contohnya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Malaysia. Yang ketiga, perserikatan negara. Perserikatan negara adalah suatu bentuk kerjasama antara negara-negara yang masing-masing tetap berdaulat, di mana terdapat badan atau alat perlengkapan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh perserikatan negara adalah negara Belanda dan Jerman. Yang keempat, negara dominion. Negara dominion merupakan negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris, namun kemudian merdeka dan berdaulat sambil tetap mengakui raja dan ratu. Contohnya Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Yang kelima, daerah mandat. Daerah mandat adalah wilayah yang diberikan status hukum khusus oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I. Contohnya, Syria, Lebanon, Palestina, dan Togo. Yang keenam, real uni dan personal uni. Yang pertama, real uni. Real uni adalah bentuk keterkaitan antara dua negara yang memiliki satu pemerintahan bersama tetapi mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dalam hal hukum dan kebijakan dalam negeri. Contohnya yaitu Swedia dan Norwegia. Yang kedua, personal uni. Personal uni adalah bentuk keterkaitan antara dua negara yang memiliki kepala negara yang sama tetapi mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dalam hal hukum dan kebijakan dalam negeri. Contohnya Andorra dan Prancis. Yang ketujuh, daerah trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan PBB serta negara yang menang perang, contohnya Papua Nugini. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan monarki ialah sistem politik di mana otoritas tertinggi diberikan kepada raja, penguasa individu yang berfungsi sebagai kepala negara. Yang kedua, pemerintahan oligarki ialah sistem politik di mana beberapa orang atau kelompok yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang dominan dalam pengelolaan negara. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi ialah sistem politik di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat dan warga negara. Tadi penjelasan dari saya, sekian.